Halo pengunjung fotografidesign.com. Kali ini saya akan perlihatkan bagaimana kita mensimulasikan foto-foto long exposure dengan menggunakan Adobe Photoshop. Bersama saya Bisma dari fotografidesign.com. Contoh-contoh foto yang menggunakan long exposure, di mana shutter speed dibuka dengan cukup lama, kadang sampai 1 menit, 2 menit, 3 menit, atau lebih lama. Biasanya karakteristiknya adalah kalau kita motret ada bagian elemen awannya, maka gerakan awannya itu terekam sehingga berbentuk seperti motion blur. Efek dari motion blur sendiri bisa kita simulasikan dengan menggunakan salah satu filter di Photoshop. Jadi contohnya di sini saya akan menggunakan sebuah foto yang merupakan hasil karya dari salah satu model saya, yaitu Mbak Sinta. Di sini saya akan melakukan seleksi hanya pada bagian langitnya saja. Kemudian kita bisa berikan filter motion blur tadi. Kita masuk ke filter, blur, kemudian motion blur. Kemudian kita bisa kasih filternya. Di sini saya menggunakan distance 469 pixel, kemudian angle-nya sedikit miring seperti ini. Cuma yang jadi masalah kalau kita menggunakan langsung pada gambar seperti ini, maka Anda lihat bahwa ada sebagian dari elemen gedungnya yang juga masuk ke langitnya. Kita lihat di sini ada area gedung yang karena efek filter yang tadi kita pakai, jadi bagian gedungnya tersebut ikut sebagian terlihat seperti ini. Oke, jadi kita tidak akan menggunakan cara yang tadi. Kita akan menggunakan sebuah trik gimana caranya supaya efek motion blur-nya hanya mencakup area langit saja. Oke, sebelumnya saya akan save dulu seleksi langit ini supaya nanti gampang kita gunakan kembali. Saya akan save, saya kasih nama langit. Oke, kemudian saya akan duplikat layer background-nya di sini. Kemudian saya duplikat 2 kali. Di sini saya kasih nama langit. Kemudian di sini saya kasih nama gedung. Oke, kemudian kita pindah ke layer langit. Di sini kita ambil lagi seleksi yang tadi. Oke. Kemudian berikutnya saya inverse, select inverse. Sehingga yang terseleksi adalah gedungnya, kemudian saya delete. Jadi hasilnya di layer langit adalah seperti ini. Kemudian kita akan isi area kosongnya. Oke, sehingga kita mendapatkan area langit seperti ini. Kemudian kita pindah ke layer gedung. Sama dengan yang tadi, saya ambil seleksinya yang sudah kita buat sebelumnya. Kemudian kita balik, select inverse. Kemudian kita kasih layer masking. Sehingga di layer gedung seperti ini, kemudian di bawahnya ada layer langit. Ini seperti ini. Nah, sekarang berikutnya yang kita berikan efek filter motion blur adalah di layer langit di bawah. Kita masuk ke filter, kemudian blur, kemudian motion blur. Jadi sekarang kita lihat area gedungnya tidak terbawa oleh efek motion blur seperti yang sebelumnya. Kemudian oke, hasilnya jadi seperti ini. Berikutnya, seperti Anda lihat, sebenarnya ini sudah tampak seperti foto long exposure, tapi kali ini saya akan buat dia menjadi gambar atau foto hitam putih. Jadi saya akan gunakan adjustment black and white, kemudian kita atur. Berikutnya kita buat dodging and burning-nya.
Saya akan buat layer baru dengan menekan tombol Alt, kemudian klik create new layer di sini. Saya pilih modenya overlay, kemudian fill with neutral color. Oke. Saya kasih nama layernya dodge and burn. Kemudian kita burn, exposure-nya kecil saja. Kemudian kita tambahkan curve. Kita akan buat area yang sebelah kiri lebih gelap karena kita lihat arah cahayanya ada dari sebelah kanan. Maka saya ingin buat gedungnya yang di sebelah kiri itu lebih gelap. Oke, dan di sini berarti kita ambil yang area gedungnya saja sini. Itu kemudian kali ini sebaliknya yang akan kita ambil area yang sebelah kanan gedung ini akan saya buat sedikit lebih kontras, lebih terang di sebelah kanan. Saya akan duplikat saja yang ini mungkin sebaiknya saya kasih nama dulu gedung sebelah kiri, kemudian ini kita duplikat, saya kasih nama gedung sebelah kanan. Kali ini tinggal saya inverse saja, saya pilih maskingnya, kemudian Ctrl I. Kemudian saya ambil seleksi yang ini, saya invert supaya terselect yang bagian atasnya, karena bagian atasnya tidak ingin saya pengaruhi lewat curve ini, saya hanya ingin sebelah kanannya. Jadi bagian atasnya kita gelapin. Jadi maskingnya seperti ini. Kemudian di sini justru kita akan buat sebaliknya. Oke, berikutnya di sini saya akan buat vignette untuk foto ini. Saya akan gunakan cara yang biasa saya gunakan. Jadi kita buat layer baru, kemudian pilih modenya overlay, isi dengan abu-abu, kemudian pilih filter, kemudian lens correction, selanjutnya ke custom. Vignette maunya kita habiskan. Oke, ini jadi hasilnya. Ini sebelum sudah. Kalau dirasa kurang kelihatan vignette-nya, di sini saya akan duplikat lagi. Seperti ini. Dua-duanya akan saya select. Saya drag ke folder, saya jadikan group. Jadi saya bisa atur opacity-nya. Oke. Kemudian terakhir saya akan buat satu curve layer. Saya akan buat dia sedikit kontras. Kemudian yang layer langitnya ini, yang layer langit, opacity-nya akan saya turunkan sedikit supaya tidak terlalu terlihat seperti menggunakan filter. Jadi opacity-nya kita turunkan sedikit. Jadi kita lihat ini sebelumnya dan ini sesudahnya. Ini sebelumnya. Kalau misalnya Anda rasa misalkan bagian gedung sebelah kanan terlalu terang, Anda tinggal masuk ke layer yang sebelah curve yang gedung sebelah kanan, kemudian opacity-nya bisa kita kurangi. Gitu. Oke, demikian
bagaimana kita mensimulasikan foto long exposure dengan menggunakan Adobe Photoshop. Bersama saya Bisma dari fotografidesign.com. Sampai bertemu kembali di tutorial berikutnya.